Kembali bersama kami pemirsa, pagar laut misterius panjang 30 km terpasang di perairan Tangerang, Banten. Selain meresahkan warga sekitar, keberadaan pagar laut misterius ini juga mengganggu lalu lintas nelayan. Lantaran tidak berizin, pagar tersebut akhirnya dibongkar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagar bambu misterius terpasang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Kait, Tangerang. Akibat pemasangan pagar bambu misterius ini, 4 kecamatan di Tangerang terdampak. Sementara itu, pemasangnya belum diketahui hingga kini. Karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, KKP menyegel pagar laut dan meminta pelaku segera membongkarnya dalam 20 hari ke depan. Selain mengganggu warga sekitar, keberadaan pagar laut juga mengganggu lalu lintas nelayan kecil. Untuk PSN? Iya, untuk PSN, gitu. Agung Sedayu PSN. Agung Sedayu, izin penegasan Agung Sedayu. Agung Sedayu, nggak ada lagi. Ya, yang masang siapa, Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menyelidiki siapa pelaku pemasangan pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai itu. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait keberadaan pagar laut misterius, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di kawasan Tangerang, Banten. Esra, apa saja informasi terkini di lokasi? Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa, saat ini saya berdiri langsung di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang yang menjadi salah satu titik terdampak bagaimana pagar bambu misterius yang dibangun oleh seseorang ataupun maksud kami oleh pihak yang sampai sekarang belum diketahui siapa yang membangun ini. Nah, kalau saya bisa gambarkan kepada pemirsa bahwa saat ini saya berdiri langsung di bibir pantai dan kalau melihat langsung ke belakang betul tidak ada aktivitas nelayan, tapi disampaikan daripada warga sekitar sini bahwa ini menjadi salah satu titiknya dan pagar yang kurang lebih sekitar 500 atau kurang lebih 400 meter ini dari bibir pantai menjadi salah satu pagar ataupun bentangan pagar yang dibangun dengan panjangnya ini meliputi untuk 16 desa dengan 4 kecamatan, panjangnya 30,16 km yang semula ini panjangnya pada tahun 2024 hanya 7 km saja. Ini artinya terjadi penambahan yang cukup signifikan. Nah, sementara untuk pagar-pagar bambu ini panjangnya rata-rata ini adalah kurang lebih 6 hingga 7 meter kalau secara perkiraan kami, dan sampai saat ini dari penuturan warga dikatakan ada juga beberapa pagar yang belum rampung begitu ya, belum rampung, kemudian juga ada yang sudah rampung lebih jauh ataupun kurang lebih 700 meter dari bibir pantai. Nah, sampai saat ini belum diketahui siapa dalang sesungguhnya di balik pembangunan dari pagar misterius ini. Nah, kita ketahui juga bahwa dari KKP kemarin dari pemerintah melalui KPKP ini sudah terjun atau datang langsung ke sini untuk melihat seperti apa pembangunan ini dan sudah dilakukan penyegelan karena ini menyalahi aturan dan berdampak pada warga juga khususnya pada nelayan yang tentunya mereka terganggu ketika melakukan pencarian ikan yang harus efisiensi waktu ini juga tidak didapatkan dan harus membutuhkan operasional yang cukup mahal juga ketika untuk mencari ikan, sehingga itu yang menjadi highlight ataupun utama mengapa keberadaan pagar ini tentunya sangat mengganggu nelayan di sini. Nah, KKP kemarin sudah melakukan penyegelan, kemudian dilakukan simbolik juga dan akan memberikan peringatan imbauan kepada pihak-pihak terkait yang sudah melakukan pembangunan pagar bambu ini dan diberikan waktu kurang lebih selama 1 bulan atau sekitar 30 hari, dan apabila tidak dilakukan pembongkaran maka dari pihak pemerintah dalam hal ini KKP akan melakukan pembongkaran secara paksa tentunya untuk melindungi para nelayan. Nah, sementara itu kalau secara terpisah kemarin juga kita melihat wawancara dari beberapa menteri ini diketahui belum mengetahui secara langsung secara keseluruhan terkait pembangunan bambu ini dan akan ditinjau secara langsung. Tentunya harapan warga di sekitar sini khususnya nelayan berharap agar bambu-bambu ini ditiadakan ataupun langsung dihancurkan karena sekali lagi ini sangat mengganggu tidak hanya ekosistem laut namun mengganggu juga dari mata pencarian dari para nelayan. Demikian, Juno, kembali ke Anda di studio. Ya, baik Esra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar jutaan pelajar, tapi juga para balita, ibu hamil dan menyusui. Di Posyandu Anyelir 1 Jakarta Timur, puluhan balita, ibu hamil dan menyusui menerima menu makan bergizi gratis yang disediakan pemerintah. Menu makanan bergizi gratis ini didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas, Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka ikut memantau pembagian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui di Posyandu tersebut. Hadirnya program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menunjang gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa. Hari ini kita lanjutkan lagi ke sasaran yang lain, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah. Dan ini tentunya merupakan kelanjutan dari program hasil reaksi cepat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Astacita keempat, yakni pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 mendatang. Dan salah satu kenapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini, salah satu adalah untuk pencegahan stunting. Karena kita ketahui pencegahan stunting itu akan efektif untuk dilakukan pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu ya dimulai pada saat, bukan pada saat bayi dilahirkan, tapi justru sudah dimulai pada saat ibu mulai mengandung, dan nantinya dilanjutkan pada saat bayi sebelum usia 6 bulan kan belum makan ya, masih ASI eksklusif. Berarti ibu menyusuinya juga masih mendapatkan asupan makan bergizi gratis, dan nantinya juga dilanjutkan ke